dengan segenap hati kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
puji, hormat, syukur kami Tuhan. Kami naikkan di hadirat-Mu yang kudus Bapa. Biarlah Engkau yang dipuji, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang diagungkan dalam hidup kami Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Biarlah kami mau memuji-Mu dengan segenap hati kami. Kami bersorak memuliakan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang heran, Allah yang ajaib dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan saat ini Engkau melawat setiap kami. Engkau hadir di tempat ini Bapa, menjamah, oh Tuhan, memulihkan setiap kami Tuhan. Dan kami akan mulaikan ibadah kami akan mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan. Haleluya. Saya akan percaya Bapak Ibu selalu merasakan kebaikan dan kasih Tuhan. Haleluya, kita akan nyanyikan pujian Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Katakan pujian kita kepada Tuhan, Allah itu baik. Yang
Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Amin. Biarlah segala yang bernafas
nafas memuji Tuhan. Biarlah senantiasa puji-pujian itu ada senantiasa dalam mulut kita. Dan bukan omelan ya, tapi senantiasa memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian dalam bahasa Jawa ya. Kita nyanyikan pujian, aku wes gak rewel Gusti, aku gak mau mengomel, aku hanya mau memuji Tuhan. Haleluya, kita akan nyanyikan pujian ini ya. Kersane
bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup memberkati kita. Dia Allah yang heran dan ajaib. Amin. Percaya? Apapun yang menjadi permasalahan, kita tak percaya bahwa Dia terlebih besar dari apapun yang kita hadapi. Amin. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Amin. Nyatakan dengan iman, nyatakan dengan iman atas permasalahanmu, atas apapun yang dihadapi di depanmu. Percaya Dia terlebih besar, Dia terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Katakan dengan iman, Yesus terlebih Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus Yesus terlebih besar. Haleluya, haleluya. Di dalam
besar Tuhan. Engkau terlebih besar dari setiap masalah kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu heran dan ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau terlebih besar Tuhan. Besar Yesus terlebih besar di dalamku. Di dalamku selamanya Tuhan. Di dalamku Haleluya, Kau terlebih besar Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Kau ajaib. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Selamanya di dalamku selamanya. Di
Ya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, bahkan juga selamat tahun baru bagi kita semua yang hadir pada siang hari ini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Bahkan juga terima kasih banyak kepada Gembala Sidang di tempat ini, Ibu Hilda Rawis, bahkan juga seluruh hamba-hamba Tuhan pengerja di tempat ini juga yang memberikan kesempatan juga untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki tahun yang baru 2023 dan kita ada di lembaran tanggal 15 Januari 2023. Tentunya banyak hal yang kita alami di dalam kita memasuki tahun yang baru 2023. Baik saya secara pribadi maupun Bapak Ibu Saudara, tentunya banyak lika-liku yang kita alami di dalam hidup ini ya. Kalau mau dilihat grafiknya, ya ada kalanya naik, ada kalanya turun, ya ada kalanya juga naik, ya ada kalanya turun. Ya memang begitulah kehidupan manusia di dalam dunia ini, bahkan juga dalam pengiringan kepada Tuhan. Tidak ada di dalam dunia ini orang ya kehidupannya mulus-mulus saja. Tentunya ya banyak sekali masalah yang harus dia hadapi dalam hidup ini. Karena masalah itu tidak perlu diundang, dia datang sendiri dalam hidup kita. Tapi bagaimana caranya kita mengatasinya? Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang besar, Tuhan Yesus yang ajaib dan luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, saya banyak melihat kebanyakan orang dia meninggalkan tahun yang lalu ya. Tahun 2023 dia masuk ke tahun 2023, tahun yang baru. Tapi satu hal yang saya melihat di sini, dia punya semangat memang, punya impian, punya visi, passion ke depan. Tentunya dia kepingin meraih suatu kehidupan yang lebih baik di tahun yang lama. Dia berambisi, saudaraku ya. Tapi ada satu hal yang membuat ada kalanya mengganjal di dalam kehidupannya dan membuat seakan-akan ketika dia memasuki tahun yang baru, ya orang Jawa bilang ya podo ae. Ya kan, tahun berganti tapi kehidupannya ya tetap begitu. Padahal sebenarnya Tuhan sudah katakan juga di dalam 2 Korintus 5:17, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama itu kehidupan yang lama, tabiat-tabiat yang lama. Ya kita tahulah kehidupan kita yang tidak ya baik tentunya di tahun yang lama. Ya kita perlu tinggalkan itu semua dan kita memasuki tahun yang baru. Tapi kebanyakan orang, banyak hal yang membuat seakan-akan dia memasuki tahun yang baru, sudah ada di tahun yang baru, tetapi ya ibaratnya ada ilustrasi ya, kalau saya boleh kasih ilustrasi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Ada seorang bapak, dia dari desa, dia mau jual hasil usahanya ke kota. Nah bapak ini biasanya dia lakukan, dia jual karena orang desa, dia mau jual hasil usahanya ke kota, dia mikul barang-barang dagangannya itu dari desa ke kota. Jadi dia jalan terus saja, ya sepanjang jalan itu dia enggak mau numpak mobil kah atau mau cari kendaraan. Pokoknya dia bawa hasil dagangannya dari desa ke kota itu, dia jalan. Sepanjang jalan yang dia lalui dia bawa hasil dagangannya. Suatu ketika dia ada di tengah-tengah jalan, ya dia sementara memikul bebannya, barang dagangan untuk dijual ke kota. Ada seorang bapak yang punya mobil dan dia kebetulan melihat bapak ini lagi mikul dagangannya untuk dijual ke kota. Dia berhenti dan dia katakan, "Bapak, silakan naik ke mobil saya." Kebetulan mobilnya itu ya terbuka belakang gitu loh. Mobil ya
pickup lah, jenis pickup begitu, terbuka belakang. Akhirnya dia menawari bapak ini supaya naik di mobil dan taruh dagangannya, taruh usahanya, barang-barangnya di atas mobil, biar mobil ini yang bawa bapak ini ke kota. Dan bapak ini ya senang, dia terima tawaran dari bapak yang punya mobil ini. Akhirnya dia naik di mobil, tapi ada yang aneh, ketika dalam perjalanan ke kota bapak ini lihat dari kaca spion, dia melihat ke belakang, loh bapak ini di atas mobil tapi dia masih mikul barang dagangan. Dia masih mikul ya saudaraku barang dagangannya untuk dijual ke kota. Akhirnya bapak yang punya mobil ini berhenti dan dia katakan, Pak, taruh aja itu barang dagangan di atas mobil biar mobil ini yang membawa bapak ke kota. Tapi dia katakan, oh enggak, karena dia sudah terbiasa dengan hal yang seperti itu, saudaraku. Memang agak lucu, saudaraku. Tapi banyak kali orang ya seperti ini juga, seperti ilustrasi ini. Sudah memasuki di tahun yang baru tapi masih membawa kehidupan atau masa-masa yang lalu masih terngiang-ngiang di dalam kehidupannya, sehingga membuat dia ketika berada di tahun yang baru, saudaraku, dia menjalani tahun yang baru. Saya juga banyak mengalami hal yang demikian, ada kalanya tersendat-sendat. Nah, Tuhan mau kita sudah ada di tahun yang baru, kita berusaha melupakan apa yang ada di belakang kita. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Filipi. Kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat 13 sampai yang ke-14. 15 bahkan sampai yang ke-16 juga. Dari kitab Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pasal 3, mulai ayat yang ke-13, 14, 15 sampai 16. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara ayat 13 silih berganti sampai ayat yang ke-16. Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita silih berganti baca ayat firman Tuhan ini. Saya baca ayat 13, Bapak Ibu 14 silih berganti sampai ayat yang ke-16. Saya mulai dengan ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita tahu yang menulis kitab ini adalah seorang tokoh yang terkenal ya. Dulunya dia bernama Saulus, saudaraku ya. Nama yang di kalangan bangsa Yahudi itu cukup terkenal, saudaraku ya. Karena dia dididik oleh seorang guru yang terkenal yaitu Gamaliel. Dan dia hafal kitab-kitab Taurat, ada kurang lebih 600-an lebih. Dan saudaraku, salah satu kitab ini, salah satu hukum-hukum di dalam kitab Taurat ini harus dilakukan, harus dituruti. Salah satu dari undang-undang ini dilakukan, maka akan semuanya akan salah, saudaraku. Jadi begitu ketatnya hukum Taurat ini, saudaraku ya. Dan Pak Saulus pada waktu itu namanya, dia mempelajari hukum-hukum yang ada di bangsa Yahudi pada waktu itu, hukum Taurat, saudara. Dan dia melakukan semua apa yang dikatakan, diajarkan pada waktu itu, bahkan termasuk gurunya Gamaliel. Dan saudaraku, kita melihat di sini ketika
dia sudah memperoleh semuanya apa yang dia pelajari, dan akhirnya malah justru dia banyak melakukan hal-hal yang tindakan-tindakan yang salah. Sepertinya dia mengejar-ngejar orang Kristen karena menurut paradigma dia, menurut pemahaman dia itu benar. Dan dia banyak membunuh juga orang-orang Kristen ya pada waktu itu, pada zamannya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanannya ke Damsyik, ya di sana Tuhan menangkap dia dan akhirnya dia bertobat dan dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia berkata bahwa apa di sini dia katakan dari ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ketika dia ditangkap oleh Kristus Yesus, dia merasa bahwa dia tidak menganggap bahwa bahwa aku telah menangkapnya, bahwa apa yang sudah dia peroleh pada waktu itu, apa yang dia sudah alami pada waktu masa-masa yang lalu, bahkan juga ketika ya dia dididik pada waktu itu, dia juga termasuk orang yang pintar, orang yang cakap pada waktu itu ya. Tetapi di sini di dalam kitab-kitabnya banyak dia katakan bahwa apa yang telah dia dapati dulu, dia katakan semuanya itu kuanggap sampah. Artinya tidak berarti semua bagi dia, bahkan pendidikan, gelar pun yang dia dapat kalau mau disejajarkan dengan sekarang ya, dia punya gelar. Paulus ini adalah seorang profesor doktor sebenarnya ya, karena dia mempunyai pendidikan yang cukup tinggi. Tetapi dia sendiri mengatakan apa yang sudah dia terima, apa yang dia sudah alami dulu, dia anggap semuanya itu sampah. Di ayat-ayat yang lain di sana dikatakan ya. Bahkan motonya yang terkenal di dalam Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan di sini dia katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Dia tidak menganggap dirinya dia sudah menangkap apa yang semua yang dia alami, dia rasakan. Tetapi ini yang dia lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, saudaraku. Jadi firman Tuhan lewat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi mengajarkan kita bahwa apa yang sudah kita alami di masa-masa yang lalu, saudaraku, untuk kita maju, kita mau maju ya ke depan, kita mau mencapai impian kita, visi kita, kita mau mencapai cita-cita masa depan kita. Kalau kita ingin melihat segala apa yang akan kita capai ke depan itu bisa berhasil, tentunya ini yang harus kita lakukan di tahun yang baru ini, saudaraku, untuk ke depannya, saudaraku, karena keadaan bukan tambah membaik ke depan. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan segala sesuatu itu dengan bebas ya. Artinya tidak ada beban, saudaraku ya. Kita menjalani hidup di tahun yang baru. Artinya kita melupakan semuanya apa yang sudah ada di belakang kita. Mungkin sangat berat bagi kita. Kita merasa, wah, enak aja. Mungkin Pak Pendeta katakan, ya melupakan apa yang sudah terjadi. Mungkin hutang-hutangnya, apakah saya bisa melupakan hutang-hutangnya dia yang begitu banyak, iya kan? Atau dia sudah pernah tipu saya mungkin dan lain sebagainya. Karena ada salah satu contoh Bapak Ibu Saudara yang pernah dialami ini oleh seorang gembala sidang ya. Dia ketika mengembalakan sidang, ya jemaatnya memang kebanyakan ada yang sudah tua-tua, saudaraku ya. Tapi anehnya
jemaat ini walaupun sudah tua, sering utang kepada Pak Pendeta ini, saudaraku. Jadi dia menjadi seorang gembala sidang, dia juga kepikiran, ya karena dia menjadi sasaran dari jemaatnya. Karena setiap jemaat itu ada permasalahan, ada kebutuhan, lari kepada Pak Pendeta ini, kepada gembala sidang. Ya caranya, Pak, saya punya kebutuhan ini, saya mengutang, saudaraku ya, mengutang kepada Pak Pendeta ini. Dan kasihan Pak Pendeta ini, kebanyakan jemaatnya banyak yang ngutang, saudaraku ya. Akhirnya satu ketika ada jemaatnya yang utangnya banyak di gereja itu, sudah tua, akhirnya meninggal juga, saudaraku ya. Dia tinggalkan utang yang banyak. Pak Pendeta ini bingung, waduh, ya apa, pada waktu acara ya pemakaman, Pak Pendeta ini disuruh jadikan, Pak Pendeta ini harus menyampaikan kata-kata, ya mungkin kata-kata penghiburan ya begitu. Tapi kok Pak Pendeta pikir, waduh saya mau menyampaikan apa ini, soalnya jemaat saya ini pergi tinggalkan utang yang cukup banyak. Ya buat saya juga pusing ya. Akhirnya dia dapat hikmat. Dia berpikir, ya kalau saya mikir terus utang jemaat ini begitu banyak, ya mungkin jemaat saya banyak yang akhirnya juga banyak yang berangkat, saudaraku ya. Daripada saya mikir itu, ya mendingan saya lupakan. Jadi Pak Pendeta ini berusaha melupakan ya apa yang sudah terjadi ya terhadap jemaat-jemaatnya, baik jemaat yang punya utang, ya dia tinggalkan, saudaraku, dia lupakan. Akhirnya ya mulai terjadi satu pemulihan, saudaraku ya. Di situ jemaatnya mulai berkembang, mulai bertumbuh, dan mulai banyak orang-orang jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Memang tugas tanggung jawab dari seorang gembala sidang memang cukup berat, saudaraku ya. Saudara pikir mungkin ya ringan, dia punya fasilitas yang ada, ini dan itu. Tetapi sebenarnya ya namanya juga masih manusia, seorang gembala sidang punya pergumulan. Nah, kita semua juga tentunya punya pergumulan masing-masing. Kalau mau diceritakan di sini mungkin begitu banyak sekali pergumulan. Bukannya saya menggurui Bapak Ibu Saudara, tetapi saya hanya mengingatkan melalui kebenaran firman Tuhan bahwa apa yang sudah kita alami, pengalaman-pengalaman kita yang pahit mungkin di tahun-tahun yang lama, ya seakan-akan sulit sekali untuk kita terima. Bahkan ada kalanya kita untuk memaafkan juga sangat sulit. Wah, dia pernah saya mungkin ya, dia pernah lakukan begini terhadap saya dan itu dan lain sebagainya. Tapi apa yang firman Tuhan sampaikan pada siang hari ini, biarlah kita mau menerima dan kita mau melakukan, kita mau berusaha untuk melupakan apa yang sudah di belakang kita, kehidupan kita yang lama, bahkan pengalaman-pengalaman kita yang pahit. Untuk apa? Untuk ke depan, untuk kita meraih masa depan, saudaraku. Ada salah satu contoh dalam Alkitab. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu ya ayat ini ya. Bapak Ibu yang sudah pernah baca, ada kalimat di dalam Alkitab, kata-kata yang sangat pendek. Saudara pernah baca ayat ini yang berhubungan dengan konteks ini? Kalau saudara baca itu di dalam Lukas, saya lupa itu ayatnya ya. Itu berbicara tentang ingatlah akan istri Lot ya. Ya, itu Lukas 15 ya kalau tidak salah itu. Sebentar ya saya lihat. Lukas 17 ayat yang ke-32, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini ayat ini sangat pendek, saudaraku ya. Tetapi
punya makna yang luar biasa. Di dalam Lukas pasal 15, Lukas pasal 17 ayat 32, itu ayat yang cukup pendek yang mengingatkan kita bahwa ingatlah akan istri Lot. Saudara mungkin bertanya, apa maksud dari ayat ini, saudaraku? Saudara pernah dengar kisah tentang istri Lot ya? Saudara tahu, pada waktu mereka ada di Sodom dan Gomora, Lot dan istrinya, mereka ketika ada di Sodom dan Gomora, di mana mereka tinggal, kota ini terkenal dengan begitu bejat, begitu ngeri kota ini. Mengapa dikatakan ngeri? Karena kota ini, kejahatan semua ada di dalam kota ini, kota Sodom. Dan ketika Tuhan akan menghancurkan, membinasakan kota Sodom dan Gomora ini, Lot dan istrinya ada di dalam kota ini. Dan Tuhan perintahkan supaya mereka keluar dari kota ini. Itu kisahnya ada di dalam Kejadian ya. Kejadian, akhirnya Keluaran juga, Dan akhirnya mereka mendengar apa yang Tuhan katakan kepada Lot dan istrinya keluar dari Sodom dan Gomora. Tetapi ketika Lot dan istrinya keluar dari Sodom dan Gomora, ketika mereka disuruh pergi, apa yang terjadi dengan istri Lot? Dia teringat dengan kekayaan yang ditinggalkan pada waktu itu di Sodom dan Gomora. Dan akhirnya ketika dia ingat kekayaan yang ada di sana, dia menoleh ke belakang. Dan akhirnya apa yang jadi dengan istri Lot ini? Dia menjadi tiang garam, saudaraku ya. Ini satu pengalaman yang luar biasa. Sebenarnya Tuhan sudah menyuruh kita untuk meninggalkan segala apa yang ada kalanya membuat kita tidak mengenakan dalam hidup kita, kehidupan kita kah, atau mungkin ya bisa aja juga kekayaan kita ya, karena mungkin kita terlalu memberhalakan kekayaan kita. Tapi sewaktu-waktu Tuhan juga menyuruh untuk kita meninggalkan itu semua, karena ada maksud Tuhan. Kalau Tuhan yang memerintahkan berarti ada maksud Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Apakah kita ketika Tuhan perintahkan, kita mau taat, kita mau lakukan, atau sebaliknya, saudaraku, kita mungkin menuruti, kita mengikuti, tetapi kita masih terngiang-ngiang, saudaraku ya. Kita masih, wah enak juga ya. Ya mungkin kita mau punya kekayaan yang lebih. Tidak salah sih orang punya kekayaan, punya harta yang luar biasa, orang menjadi kaya, tidak salah. Tetapi saudaraku, ada satu ketika, pada satu ketika nanti ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan ingin supaya kita lebih mementingkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita lebih memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya daripada harta kekayaan kita atau kehidupan yang enak begitu ya. Tuhan mau ya kita hidup apa adanya, apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam hidup kita. Karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita mengejar kekekalan, kita mengejar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, karena Tuhan mau kita mempunyai keselamatan yang kekal di dalam Dia. Firman Tuhan di dalam kitab Matius dan Injil-Injil yang lain di sana dikatakan bahwa apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan jiwa. Jadi saudaraku,
lebih penting di atas segala-galanya kita mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita di tahun yang baru ini, daripada kita lebih memusingkan dengan harta, dengan kekayaan, dengan dunia ini. Karena satu ketika nanti dunia ini akan dihancurkan dan dunia ini akan tenggelam dengan kedahsyatannya, dan kita tidak bawa apa-apa dari dunia ini, ya kan? Ketika kita meninggalkan dunia ini, kalau satu ketika nanti Tuhan panggil kita kembali kepadanya, apa yang kita mau bawa? Tidak ada. Kan ada pujian itu berkata kan, apa hati ini yang kita bawa kepada Tuhan. Hanya itulah harta kita yang sesungguhnya. Karena itulah yang kekal, yang kita bawa, kita ketemu Tuhan. Ada kalanya juga apa yang menempel di dalam hidup kita, baik pangkat, jabatan, kedudukan, harta, itu ada kalanya membuat kita, ada kalanya kurang berkonsentrasi dengan Tuhan dalam hidup ini. Karena kita melihat hal-hal, karena pikiran kita juga sudah ya memang terfokus di situ ya. Tetapi yang Tuhan inginkan ada satu perubahan pemikiran di dalam hidup kita. Di sini kan dikatakan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Artinya kita yang sempurna ini, kita ketika sudah ada di dalam Tuhan, kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan, ada satu perubahan pikiran di dalam hidup kita. Pikiran kita bukan memikirkan lagi dunia ini, tetapi kita memikirkan perkara-perkara yang ada di atas, perkara-perkara rohani, perkara yang kekal. Maka jikalau lain pikiran kita tentang satu hal itu juga akan dinyatakan Allah kepadamu. Artinya jika pikiran kita ini salah, kan kita kan posisinya sudah ada di dalam Tuhan. Jadi Tuhan mengajarkan kita lewat firman Tuhan, kita memikirkan hal-hal yang di atas. Makanya ada orang katakan kalau orang itu botak katanya di atas tuh dia mikirkan ke atas, katanya mikirkan di atas. Kalau botaknya di depan dia mikirkan ke depan katanya. Hanya ilustrasi ya. Iya. Tapi memang Tuhan juga katakan kepada kita memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Artinya perkara-perkara yang kekal. Amin. Jangan cuma hanya kita mikirkan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Ya kalau cuma itu ya maka ya sia-sia selama kita ada di dalam dunia ini. Tapi marilah kita berpikir yang kekal, perkara-perkara yang ada di atas. Apa itu perkara-perkara yang ada di atas? Filipi 4 ayat yang ke-8. Ayat ini memberkati kehidupan kita untuk kita bisa merubah paradigma cara berpikir kita, saudaraku ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah mari di tahun yang baru lebih baik kita mikirkan ini aja, mikirkan yang benar. Yang benar itu apa? Ya tentunya yang benar itu adalah Yesus itu sendiri. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang benar-benar, ya yang pasti-pasti aja. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Untuk kita melawan segala pikiran-pikiran, ada kalanya kan yang membuat mengganjal dalam hidup kita. Ada kalanya juga ini cara kita berpikir. Ada kalanya kalau kita berpikir yang lama, maka kehidupan kita ya seperti itu. Tetapi kalau kita memikirkan
yang benar, kita memikirkan yang baik, tentunya masa depan kita akan menjadi baik, saudaraku. Salah satu contoh aja, ya di dalam keluarga, suami memikirkan istrinya, kalau dia memikirkan yang baik, yang benar, tentunya akan jadi baik. Tapi kalau setiap hari suami mikirnya istrinya, oh kon itu wele, dan lain sebagainya, bahkan istrinya balas juga kepada suami, oh kon wes ireng wele, dan lain, wah saling mikir no begitu, hancur semuanya ya. Pimpinan juga kalau mikirnya kepada bawahannya, karyawannya mikir no elek-elek terus, wah maka perusahaan itu lama kelamaannya tinggal tunggu waktunya aja, akhirnya bangkrut, saudaraku ya. Karena pimpinannya mikir no elek-elek terus, saudaraku. Tidak ada pikiran yang positif. Jadi kalau dia mikirkan, wah masa depannya, wah kamu pasti akan jadi baik. Anak-anak, ya dipikirkan masa depanmu akan menjadi baik di dalam Tuhan. Itu kata-kata iman, pasti semuanya akan jadi baik, saudaraku ya. Pasti semuanya akan berhasil ke depan. Karena apa? Pikiran ini juga menentukan. Karena kehidupan kita sudah ada di dalam Tuhan. Kehidupan kita bukan manusia lama, tetapi kehidupan kita menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Dan yang poin yang kedua, apa yang di sini dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat yang di Filipi, setelah dia meninggalkan yang lama, yang baru sudah datang, dan dia melupakan apa yang telah di belakangku. Dan yang kedua, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Setelah kita melupakan semua yang sudah ada di belakang kita, bukannya kita hanya diam-diam aja. Tetapi di sini firman Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa kita mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita. Artinya mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita, apa yang ada di depan kita, apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita dalam hidup kita. Entahkah itu pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya, bahkan pelayanan yang ada. Itu terus kita lakukan, itu terus kita pertahankan. Artinya terus kita mengerjakan dengan setia di hadapan Tuhan. Mengarahkan diri artinya memandang ke depan itu, memandang segala sesuatu, mempunyai suatu semangat yang luar biasa bahwa apa yang dia lakukan dan dia kerjakan bersama Tuhan semuanya pasti bisa. Mengarahkan diri ke depan artinya tidak menoleh ke belakang lagi. Dia tetap berjalan maju terus bersama dengan Tuhan. Dia percaya bahwa tidak ada satu hal yang mustahil bagi Tuhan. Dan ketika dia melakukannya dengan benar, dengan sungguh-sungguh, semuanya pasti akan mendatangkan hal yang luar biasa, mujizat pasti terjadi di dalam hidupnya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan poin yang ketiga, berlari-lari. Artinya di sini mempunyai satu kehidupan yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala. Firman Tuhan katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya roh yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala. Roh itu, roh Tuhan yang ada dalam hidup kita tidak pernah padam. Dengan cara bagaimanapun kita mau memadamkan roh Allah itu tidak akan padam di dalam hidup kita. Karena roh yang ada dalam hidup kita itu lebih besar di atas segala-galanya. Dan tentunya ketika roh itu yang menyala-nyala ada dalam hidup kita, kita harus mau mengikuti kehendak kemauan daripada roh itu. Maka akan terjadi suatu kuasa yang luar biasa. Ada kalanya orang dia merasa ketika dia
sudah dipakai Tuhan, dia sudah melayani Tuhan, dia merasa bahwa oh saya kan tetap orang yang kecil, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal sebenarnya roh Tuhan yang ada dalam hidupnya itu lebih besar. Kalau dia mau mengikuti, dia mau menuruti apa kata roh yang ada di dalam hidupnya, maka segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup memakai hidupnya. Tuhan sanggup untuk merubah kehidupannya. Hal-hal yang dia tidak pikirkan itu pasti terjadi di dalam kehidupannya. Karena apa? Roh yang besar itu yang ada di dalam hidupnya, ketika dia menuruti, dia melakukan, maka sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa terjadi. Saya beberapa kali juga mengalami hal yang demikian. Kalau melihat kehidupan, sebenarnya kehidupan saya yang lama sebelum kenal Tuhan, orang yang sangat minder juga. Ya salah satu contoh, ya kalau ketemu orang kok kayak ya enggak percaya diri begitu ya saudaraku ya. Ketika berjumpa dengan Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu menyatu dengan roh saya, bahkan Bapak Ibu saudara juga. Maka terjadi suatu hal yang luar biasa saudaraku ya. Di situ Tuhan membawa, Tuhan menuntun, bahkan Tuhan membentuk karakter kehidupan saya, bahkan Bapak Ibu saudara, sehingga menjadi satu kehidupan yang baik di hadapan Tuhan. Sifat-sifat yang baik itu muncul. Bahkan ketika saya berjumpa dengan orang, bahkan saya menceritakan kebenaran firman Tuhan, di situ kuasa Tuhan turut bekerja, dan orang yang sakit bisa disembuhkan dan lain sebagainya. Kuasa Tuhan boleh dinyatakan. Intinya di sini Bapak Ibu saudaraku, bahwa kita berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Kita lebih semangat lagi di tahun yang lama yang sudah kita tinggalkan. Di tahun yang baru ini lebih semangat lagi, lebih serius lagi di dalam kita mengikut dan mengiring Tuhan. Bukan yang biasa-biasa, ya, tetapi lebih luar biasa. Karena apa? Kita punya sasaran, tujuan yang jelas di dalam kita mengikut Tuhan. Kita berlari-lari, kita mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ada upah, ada pahala, ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Sebagaimana di dalam Wahyu, di sana dikatakan, Wahyu 2 ayat yang terakhir itu, bahwa apa yang sudah kita lakukan dan kita kerjakan, maka kita akan menerima mahkota kehidupan yang disediakan Allah bagi kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 juga dikatakan bahwa kita tetap berdiri teguh dan kita tidak goyah, dan kita terus dengan giat melakukan pekerjaan Tuhan, bahwa di dalam kita bersekutu dengan Tuhan, hasil jeripaya kita tidak sia-sia. Semuanya tidak sia-sia apa yang kita lakukan dan kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik di dalam hidup kita. Satu kelak nanti kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan diberikan Tuhan mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Di dalam Alkitab ada 5 mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita orang yang percaya, baik bagi gembala sidang, baik penginjil, maupun juga pelayan-pelayan firman, orang yang setia sampai akhirnya, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan menerima mahkota kehidupan yang disediakan Tuhan jika dia sungguh-sungguh mengerjakan dengan setia sampai Tuhan datang kedua kali, sampai dia berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan katakan, sabaslah hai hambaku yang setia, terimalah kerajaan dan mahkota yang aku sediakan bagi kamu. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita semua pada pagi hari ini. Intinya di sini, kesimpulannya adalah bahwa biarlah kita tetap terus maju bersama dengan Tuhan. Hidup kita tetap berkobar-kobar, roh kita tetap menyala-nyala untuk meraih impian kita ke depan.
Kalau kita ada di dalam rumah Tuhan, di tahun yang baru ini, kita bawa impian kita kepada Tuhan. Kita katakan, ini Tuhan, impian saya, cita-cita saya, masa depan saya di dalam Tuhan di tahun yang baru ini. Saya percaya di tahun yang baru ini, saya jalani semuanya bersama dengan Tuhan. Saya akan melihat kemenangan, mujizat yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya, keluarga saya, pekerjaan, apapun yang saya lakukan, semuanya dibuat berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa, biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh terus menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya bersama dengan-Mu Tuhan, kami cakap melakukan segala perkara. Untuk itu Tuhan, kami terus membawa kehidupan kami, keluarga, rumah tangga, bahkan pekerjaan, aktivitas apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan di tahun yang baru ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan kami mendatangkan kebaikan, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan. Dan Tuhan, apa yang sudah kami alami di tahun-tahun yang lama, kami tidak mau lagi untuk mengingat-ingat itu, bahkan membawa di tahun yang baru ini. Tetapi Tuhan, biarlah kami berusaha untuk menanggalkan semua kehidupan yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kami mau berlari-lari, kami mau mengejar impian di dalam Tuhan, bahwa bersama dengan Tuhan Yesus kami pasti berhasil. Di tahun yang baru ini Tuhan menyediakan segala sesuatu yang luar biasa di tahun yang baru ini. Karena kami punya Tuhan Yesus yang besar, Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sanggup menolong kami, yang sanggup memberikan yang terbaik bagi kami di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati gembala sidang di tempat ini, Ibu Ila Rawi, seluruh hamba-Mu pengerja di tempat ini, seluruh jemaat Tuhan di tempat yang setia datang beribadah di tempat ini setiap hari Minggu dan ibadah-ibadah yang lain. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, berkati gembala sidang, berkati seluruh jemaat Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan dan dikerjakan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buat semuanya berhasil. Terobosan-terobosan yang baru di tahun yang baru ini terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-berkat Tuhan tercurah dengan limpah di dalam kehidupan anak-anak-Mu, gembala sidang, hamba-hamba-Mu di tempat ini, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, Tuhan meteraikan di dalam loh hati batin kami yang paling dalam. Roh Kudus mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan ini sampai kami berjumpa dengan Tuhan di dalam kerajaan yang Tuhan Yesus sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah diberkati hari ini. Haleluya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah melayani pujian, musik, yang sudah datang berbakti sama-sama. Teristimewa Pak Pendeta Jeffrey Allen sudah melayani firman Tuhan. Terima kasih banyak. Saudara sudah berkorban, Tuhan tilik semua balas berlipat kali ganda untuk saudara semua. Oke, satu program lagi yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Beberapa jemaat termasuk gembala sudah menjadi tua. Ya, tidak bisa disangkal dengan tambahnya tahun usia kita bertambah. Nggak mungkin tambahnya tahun usia kita berkurang. Ya, lalu dengan usia bertambah ada banyak kelemahan khususnya di kaki kita. Ya, dan kita ini harus naik tangga. Kami sudah pikirkan, sudah mulai ber-share dari Natal Kaum Wanita. Saya sudah sampaikan ini. Ya, kita akan memasang lift, dan kepada jemaat saya juga sudah share minggu yang lalu, kita akan memasang lift di pojok tangga. Pojok tangga
itu ada ruangan, itu saya sudah ketemu dengan orang yang dia bukan pabrik, dia mengukur semua, pabriknya di Cina, ya. Lalu kalau sudah jadi sesuai ukuran, sesuai model, akan dikirim ke Indonesia dan dipasang, ya. Jadi tempat itu bisa dimodifikasi. Memang kalau masuk mengarah begini sempit, jadi masuknya dari pintu masuk langsung masuk, jadi melebar tapi pendek. Tapi sudah diukur-ukur, kursi roda bisa masuk. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya harap semua jemaat bisa menopang program ini untuk kebaikan sesama kita. Ya, haleluya. Kok tegang semua? Ya, amin. Ya, nggak bisa disangkal ya. Usia banyak jemaat sudah di atas 70 tahun. Ya, dan ini memerlukan lift ini. Ya, saudara kekasih, sudah mengecek. Saya ketemu dengan orang di Bromo, dia bilang teman saya membuat lift. Lalu saya pergi. Dapat harga lift yang paling murah 172 juta. Belum ongkos pasang. Tiba-tiba 2 hari lalu Andrew share ke saya, Mama, ini lift lebih simpel, siapa tahu lebih murah. Saya lihat ada alamat, saya lihat ada telepon, saya telepon, tidak diangkat. Saya pergi ke alamat yang ada di Jalan Nias. Dapat, bagus liftnya. Tapi harganya bagus juga, 600 juta. Wow, saya bilang berarti yang saya dapat pertama dari PT Lines yang ada di daerah Manuan, ya, itu sangat murah dibandingkan yang saya dapat di Jalan Nias. Memang bagi kita mungkin bilang 170 juta itu bukan sangat murah, dibandingkan 16 juta itu murah. Tapi bagi kita itu berat. Tapi kalau kita nggak mulai, kapan jadinya? Ya, uang saudara untuk CCTV mungkin sudah sekitar 2 juta ya. Kita akan segera juga memasang itu. Tapi kita ada program baru di tahun yang baru. Ya, aku melupakan segala yang ada di belakang. Aku mengarahkan pandanganku ke depan. Mengarahkan keperluan jemaat untuk tahun 2023. Kita mungkin masih muda. Tapi om tante lain, oma opa lain sudah tua. Yang muda, yang masih bekerja, yang produktif, mari menopang program gereja kita. Supaya kita bisa memberi pelayanan yang maksimal khususnya untuk orang-orang tua. Ada beberapa kawan saya sudah di kursi roda. Ya, dan mereka sudah tidak pergi ke gereja mereka. Ya, saya rasa kalau kita ada lift, saya bisa ajak mereka untuk datang. Tapi kalau kita nggak ada lift, siapa yang mau bopong kursi roda? Dulu saya ingat si Aini diangkat kursi roda ke atas. Si Aini bilang saya takut. Ya, dulu diangkat begitu, dibopong 4 orang. Si Aini bilang saya takut. Tapi kalau ada lift kan aman semua. Saudara mau topang program ini? Aminnya yang keras dong. Amin. Caranya gimana? Nabung. Ya, sedikit tambah sedikit jadi bukit. Sekarang sudah masuk 400.000 dari Mak Hong dan dari saya. Tapi saya belum share di grup. Saya sudah share ke Fani dan uangnya sudah ada di Fani. Ya, jadi caranya sudah menabung. Ibu-ibu yang ke pasar, siapkan envelope sedikit besar atau kantong apa tas yang nggak dipakai di rumah. Uang sisa belanja cemplungan di situ. Atau saudara mau makan mie ayam. Ya sudahlah, aku enggak makan mie ayam. 7.000 harga mie ayam, ku cemplung aja di situ. Jadi tidak usah mengganggu keuangan keluarga saudara, tapi kita mengikat pinggang sedikit, uang untuk mau beli es krim Fruto. Fruto itu ternyata mahal, 30.000. Kita enggak usah beli Fruto. Kita cemplung aja di situ. Kita tabung. Sedikit banyak enggak apa-apa, semampu kita tabung dan kita sudah mulai program ini. Saya percaya untuk baik Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan mengirim dana yang kita perlukan, dan mari kita canangkan program ini. Natal tahun ini kita sudah ada lift. Saudara percaya Tuhan Maha Kuasa? Saya ada baca dan saya khotbah kemarin, Tuhan memegang hati Koresi. Koresi atau Koresi terjemahan lama, itu Raja Babilonia, Raja negeri kafir. Tapi Tuhan kendalikan hatinya untuk membebaskan bangsa Israel dari tawanan. Tuhan bisa menjamah hati orang-orang yang bukan anggota gereja juga untuk bisa ikut program ini. Saudara berdoa, saudara berusaha semampu saudara, saya berdoa, gembala berdoa dan berusaha semampu saya.
kita keroyok sama-sama. Dan saya percaya, saya harap saudara percaya, Natal tahun ini kita sudah ada lift. Siapa yang percaya lambaikan tangan? Haleluya, tidak semua lambaikan tangan. Haleluya, semua, mungkin yang lain sakit malas aja lambaikan tangan. Ya, mari kita mulai menabung. Dan saudara kan menabung, waduh cuma dapat 5.000, gak apa-apa. Daripada saudara simpan minggu depan, aduh beli cabai uangku kurang, ambil dulu, pinjam dulu 5.000-nya. Jadi setiap minggu sudah bawa aja, enggak apa-apa, merepotkan Cici Fani sedikit apa-apa, nanti ditulis. Ya, saya sudah pikir, oh mungkin dibikin daftar tabungan saya begini, minggu ini 5.000, minggu depan 50, gitu. Jadi setiap orang punya daftar tabungannya. Nah itu dipegang, nanti bisa di cross check. Kalau namanya manusia human error ada kan, salah catat, saudara sumbang 200 ditulis 20. Loh, ini kita 200 loh. Kenapa 20? Oh iya saya salah catat. Namanya manusia, human error. Supaya kita nggak salah, kita cross check. Jadi mungkin saya akan membuat daftar untuk tabungan saudara. Waktu saudara store, saudara juga di situ ada paraf dengan bendahara. Sedikit tambah sedikit, kalau kita sudah mulai, Tuhan akan melengkapi. Amin. Yang saya lihat tuh liftnya cukup bagus dan keren, tapi kita akan ambil tidak yang full kaca atau stainless gitu, dan ininya tiang-tiangnya yang mahal kita, tapi dia sudah bilang ini bagus Bu, semua sama, cuman tampilan depan ada yang stainless, ada yang stainlessnya mirror, artinya stainlessnya dipoles seperti kaca, tapi ada yang powder coating. Jadi powder coating ini dipanaskan 2 kali, katanya 200 derajat, digores pakai pisau nggak tergores. Tak pikir-pikir itu juga sudah bagus ya, powder coating itu harga paling standar ya. Beliau itu sedang membuat gambarnya, desainnya, dan nanti beliau akan kasih harganya kepada saya. Ya, saya sama Pak Jadi sudah cek lift yang ada di rumahnya, lift ada di kantornya, dan dibandingkan lift yang ada Jalan Nias, wah dia sepertiga. Ya, di sana 600 juta. Itu nggak mampu kita. Tapi kalau 172 juta saya rasa masih mampu. Amin. Semangat sedikit dong. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk saudara yang menangkap, yang mau bersama-sama mengeroyok program kebaikan untuk jemaat kita bersama. Tuhan berkati semua kita. Tuhan berkati sudah memberi korban persembahan, persepuluhan yang sudah transfer. Tuhan berkati semua untuk dipakai melayani pekerjaan Tuhan. Kita juga lagi program ini, tapi tinggal sedikit mungkin Fani ya, untuk PBB ya, sudah 2 juta berapa ratus ya, sekitar 2 juta 150-an kalau saya nggak salah ingat ya. Kita akan bayar PBB 2 juta 700 sekian ya. Terima kasih untuk saudara-saudara semua yang sudah berkorban, kecil dan besar. Tuhan tahu semua, Tuhan balas lipat kali ganda. Aku
Yes God.